Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sekarang kita pertemuan sesi ke-15 atau sesi terakhir. Jadi di sini kita akan bahas terkait dengan latihan soal pra-UAS. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana nanti soal-soal atau kisi-kisi yang mungkin akan saya jadikan soal esai di dalam UAS. Nah, dikarenakan saya bukan dosen koordinator manajemen risiko keuangan, jadi untuk soal pilihan gandanya nanti akan disesuaikan dengan soal dari dosen koordinator. Oke, oke. Di sini materinya untuk sesi ke-15 adalah latihan soal pra-UAS yang tadi sudah kita bahas. Jadi di sini nanti kalian akan mengerjakan latihan soal dari sesi ke-9 sampai dengan sesi ke-15. Jadi di situ ada 7 soal. Jadi kalian kerjakan semua. Kemudian juga nanti kita akan ada project based learning atau PBL untuk nanti kalian kerjakan di latihan atau tugas sesi ke-16. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Di sini kita akan bahas latihan soalnya, yaitu terkait dengan materi yang sudah kita bahas dari sesi 9 dan sesi sampai sesi ke-15. Oke, saya perbesar dulu. Nah, di sini ada 7 soal, dimulai dari studi kasus risiko kredit, kemudian risiko pasar, kemudian studi kasus terkait asuransi dan manajemen risiko, kemudian studi kasus terkait risiko likuiditas, kemudian yang kelima risiko operasional, yang keenam tentang hybrid financing, dan yang ketujuh terkait risiko keuangan digital. Nah, masing-masing dari studi kasus ini kalian kerjakan, dan 2 di antara 7 studi kasus ini saya akan jadikan soal esai untuk UAS nanti. Oke, jadi kalian kerjakan semua, kemudian 2 di antaranya akan saya jadikan soal esai di UAS nanti. Untuk pilihan gandanya, kalian pelajari saja kuis yang sudah saya kirim di setiap sesinya. Oke, karena bukan saya dosen koordinator untuk membuat soal kuis di mata kuliah manajemen risiko. Nah, ini untuk latihan soal sesi ke-15 kita. Nah, sekalian saya ingin menjelaskan untuk project based learning-nya. Di sini kita ada project based learning yang akan kalian kerjakan di tugas sesi ke-16. Kalau tadi kan latihan soal pra-UAS, kalian akan kerjakan di latihan soal sesi 15 ya, atau tugas sesi 15. Masing-masing saya akan berikan waktu 2 minggu dari sekarang untuk pengerjaan latihan soal maupun project based learning-nya. Kemudian tidak ada susulan terkait dengan apa namanya, pengumpulan tugas. Oke. Dan untuk absensinya saya akan lihat dari mahasiswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Nah, kita bahas project based learning kita, yaitu tugas individu manajemen risiko keuangan pada perusahaan tertentu. Topiknya adalah manajemen risiko keuangan pada perusahaan nyata dengan kompleksitas tinggi. Jadi kalian nanti akan eh, memilih perusahaan real yang akan kalian jadikan objek dari tugas individu ini. Kemudian, deskripsi tugasnya adalah tugas ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang manajemen risiko keuangan yang diterapkan di dalam perusahaan nyata yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi, menganalisis utamanya ya, risiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam hal risiko kreditnya, risiko pasar, terkait risiko likuiditas, risiko operasional, serta bagaimana mengelola asuransi dan manajemen risiko terkait risiko yang mungkin dihadapi tersebut.
Kemudian, apakah perusahaan tersebut memiliki pembiayaan hibrida atau hybrid financing di dalam permodalannya? Oke, kalau misalnya terdapat hybrid financing, apa saja sih risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan tersebut akibat penggunaan hybrid financing tadi? Kemudian terakhir, risiko keuangan digitalnya seperti apa? Dikarenakan sekarang sudah era digitalisasi, apakah perusahaan-perusahaan yang kalian pilih tadi rentan terkait risiko-risiko digital? Contohnya adalah cyber security. Apakah rentan terhadap hacker ataupun diretas oleh pihak-pihak tertentu? Nah, kalian jelaskan juga bagaimana risiko keuangan digitalnya. Kemudian, setiap mahasiswa diharuskan memilih perusahaan yang unik yang berbeda dengan mahasiswa lain dan menyusun analisis berdasarkan data dan situasi yang bersangkutan. Jadi, untuk contoh perusahaannya atau objek perusahaannya tidak boleh sama antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Oke, jadi harus berbeda. Silakan nanti kalian koordinasikan sendiri dengan teman kelas. Dan kalau misalnya ada yang sama, berarti keduanya tidak saya nilai, oke, sebagai project based learningnya. Jadi harus berbeda antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya terkait perusahaan yang dipilih. Nah, kemudian pemilihan perusahaan di sini bisa dari sektor e-commerce besar, contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada, JDID, kemudian Blibli, dan lain sebagainya boleh. Boleh perusahaan energi seperti Pertamina, PLN, Shell, ExxonMobil, British Petroleum, bebas. Ataupun perusahaan manufaktur multinasional seperti Siemens, General Electric, ataupun fintech, misalnya financial teknologi seperti OVO, Gojek, Dana, dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan penerbangan bisa Lion Air, Singapore Airlines, Garuda Indonesia, ataupun perusahaan telekomunikasi seperti Indosat Ooredoo, kemudian juga T-Mobile, ataupun Telkomsel, ataupun eh, apa namanya XL dan lain sebagainya. Ataupun bisa perusahaan multinasional dalam industri konsumer, contohnya Nestle, Coca-Cola, oke, kemudian Danone, Unilever, banyak ya. Kemudian perusahaan otomotif, contohnya Toyota, BMW, ataupun perusahaan otomotif lainnya. Nah, pastikan berbeda satu sama lain, oke, jangan ada yang sama. Kemudian yang kedua, instruksinya adalah analisis risiko keuangannya, dimulai dari risiko kredit, risiko pasar, bagaimana memanajemen risikonya menggunakan asuransi, kemudian bagaimana risiko likuiditasnya, risiko operasional, kemudian bagaimana pengelolaan terkait hybrid financingnya, sampai dengan risiko keuangan digital yang sudah kita bahas tadi. Oke. Kemudian bagaimana pendekatan manajerial dalam mengelola risikonya? Nah, kalian bahas juga dari mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko. Oke, yang sudah kita bahas sebetulnya di sesi pertama perkuliahan kita sebelum UTS, gitu ya. Bagaimana sih tahapan-tahapan di dalam manajemen risiko, dimulai dari identifikasi sampai dengan evaluasi, ya. Kemudian analisis kebijakan dan regulasinya. Kemudian bagaimana kesimpulan di dalam hasil penelitian kalian atau hasil observasi kalian terhadap perusahaan yang kalian pilih tersebut. Oke. Kemudian format tugasnya yaitu bentuknya adalah makalah atau paper yang terdiri dari pendahuluan, kemudian analisis risiko masing-masing perusahaan sesuai dengan topik yang kalian pilih atau perusahaan yang kalian pilih. Kemudian pendekatan manajerialnya seperti apa dalam mengelola risiko, kemudian analisis kebijakan dan regulasinya, kesimpulan dan referensinya. Nah, referensinya kalian harus tulis, entah itu dalam berupa jurnal, artikel, ataupun portal berita, ataupun website dari perusahaan tersebut. Jadi kalian lampirkan di dalam referensi. Kemudian, catatannya di sini adalah tugas ini memerlukan riset mendalam mengenai perusahaan yang dipilih dan Anda diharapkan untuk menggunakan data dari laporan perusahaan terbaru. Jadi harus laporan keuangan yang terbaru, misalnya tahun 2024. Jadi jangan yang 2023, 2022, tapi yang terbaru 2024. Atau misalnya yang 2024 belum ada, Pak, boleh tahun 2023. Oke. Kemudian selain itu pastikan untuk menggunakan referensi yang relevan.
Oke, yaitu berupa laporan tahunan, artikel, ataupun sumber-sumber terpercaya lainnya. Oke, itu catatannya ya. Nah, di sini ada warningnya nih. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk memilih perusahaan yang berbeda, yang tadi sudah saya tegaskan di awal, sehingga tidak ada tugas yang serupa antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, gitu ya. Nanti silakan kalian list. Kalau sama dengan kelas lain, kalau bisa juga jangan ya. Makanya, tapi kalau misalnya memang, tapi yang saya utamakan adalah berbeda dari teman sekelasnya dulu lah. Kalau misalnya sama dengan kelas lain nggak masalah. Akan tetapi kalau isinya mirip dan sama, mungkin nggak saya nilai juga gitu ya. Terkadang kan apa namanya, ada mahasiswa yang memang menggunakan tugas temannya menjadi tugas dirinya. Dan nanti saya akan cek satu-satu karena memang ini merupakan project based learning yang notabene-nya adalah bobot penilaiannya lebih besar ketimbang UTS dan UAS yang hanya 20%. PBL ini atau project based learning ini kan bobotnya 25%. Jadi saya eh, warning untuk misalnya mengerjakan project based learning ini dengan maksimal karena akan mempengaruhi nilai akhir kalian. Oke, baik. Eh, Begitu saja untuk latihan atau pertemuan sesi ke-15. Sampai ketemu nanti di sesi UAS. Semoga sukses dan hasilnya memuaskan untuk kalian semua. Oke, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.